Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik kajian kagari rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati bulan Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita pada salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Ya. Surat Al-Kautsar ini artinya abundant good. Al-Kautsar ini artinya dalam bahasa Inggris abundant good, atau dalam bahasa Indonesia nikmat, dalam ini nikmat yang berlimpah-limpah, nikmat yang sangat banyak dalam standar translasi bahasa Indonesia. Nikmat yang sangat berlimpah-limpah. Nah, Allah yang Maha Bijaksana justru memberikan petunjuk atau memberikan menjelaskan tentang hal yang berlimpah ini di dalam surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat paling pendek. Ini tentunya memudahkan kita untuk mengingatnya dan juga untuk membacanya. Ya, sehingga kita akan teringat akan nikmat-nikmat Allah tersebut, nikmat yang berlimpah ruah tersebut. Apa nikmat yang berlimpah ruah tersebut? Tentunya yang pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat yang kita rasakan di alam semesta ini, ya, udara, tumbuhan, hewan-hewan ternak, ya, dalam diri kita sendiri, penglihatan kita, pendengaran kita, fakulti akal kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sangat berlimpah, ya. Tetapi dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya nikmat tersebut tidak berhenti di dunia ini. Bagi orang yang beriman, insya Allah kita akan dijanjikan pula nikmat di akhirat kelak. Justru nikmat yang lebih baik lagi, yang bahkan tidak terbayangkan lagi. Apapun yang nikmat yang kita bayangkan di dunia ini, di akhirat akan jauh lebih banyak lagi bagi umat yang beriman. Insya Allah kita menjadi mereka yang tergolong pada umat-umat Allah yang beriman, insya Allah. Kemudian surat yang pendek ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut. Apa adab yang harus kita tunjukkan dalam mensyukuri nikmat tersebut, ya. Makanya yang ayat yang pertama tadi, ya, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, ya Muhammad, dan sebagai extension kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Al-Kautsar, sesuatu yang berlimpah ruah, nikmat yang berlimpah ruah tersebut. Ayat yang kedua, fasoli, dan dirikanlah sholat. Li Robbi, untuk bagi Tuhan, kepada Tuhanmu, ya. Fasoli Robbi, kawan har, ya. Anhar, dan berkurbanlah. Ya. So, fasoli di sini para ulama menyebutkan bahwa ini tidak hanya terbatas dengan sholat 5 waktu, atau bahkan dalam konteks Idul Adha dan ibadah haji tidak hanya terbatas pada sholat Idul Adha atau sholat subuh di Musdalifah, tidak terbatas. Tetapi soli di sini merupakan dia lihat dari kata dasarnya. Soli dan silaturahmi kata dasarnya sama, silanya itu, ya. Berarti di sini arti kata dasarnya menjaga hubungan. Berarti rasa terima kasih kita adalah dengan menjaga hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Itu yang pertama. Fasoli li rabbik. Li rabbika, ya. Fasoli li rabbika. Dan jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Jagalah hubungan dengan Tuhan. Salah satunya dengan mendirikan sholat. Wa anhar, ya, dan berkurbanlah. Nah, anhar ini artinya berkurban, tetapi anhar ini berkurban unta lebih tepatnya, ya. Unta disebut di sini anhar, ya. Kalau berkurban yang lebih kecil, misalnya kambing, itu disebutnya adha. Makanya hari rayanya hari raya Idul Adha. Ya, karena kurban kita bukan kurban unta, ya. Kurban unta mahal sekali, ya, apalagi di sekarang ini di negara-negara Timur Tengah mahal sekali unta, ya. Tapi kita adha saja, insya Allah. Oke, itu berkurban, ya. Jadi kurban ini tentunya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qurb, ya, kurban mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kurban juga sebagai manifestasi atau ungkapan
kita terhadap sesama kita, ya. Eh, Seorang yang tidak dalam hadis disebutkan bahwa orang yang tidak berterima kasih pada sesamanya berarti dia juga tidak berterima kasih pada Allah, ya. Nah, makanya kita ungkapan terima kasih kita juga terhadap sesama manusia, terutama dalam konteks berkurban kepada orang yang sangat memerlukan. Dari wisdomnya atau dari Allah yang maha bijaksana, manusia itu berbeda-beda derajatnya, tidak sama semua, ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, adalah kewajiban yang lebih untuk memberikan kepada yang membutuhkan. Insya Allah. Nah, itu ayat yang kedua. Fasolli li rabbika wa anhar. Ya, kita anhar saja, tapi kalau membacanya wa anhar. Ya, kita ke kurbannya kurban kambing saja ya, bukan kurban unta. Alright, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini ada hubungannya dengan asbabun nuzul dari ayat ini. Ya, asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ini sesuatu yang sangat pedih bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal putranya yang pertama, ya, Qasim namanya, meninggal. Pada saat putranya meninggal tersebut, salah seorang pembesar Quraisy menyebutkan, ya biarkan saja dia, ya, jangan pedulikan dia. Orang yang memberikan ajaran agama ini, jangan pedulikan dia. Dia orang yang tidak mempunyai keturunan. Ya, karena abtar ini artinya orang yang tidak memiliki keturunan. Lebih tepatnya di sini tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Makanya pada saat anak laki-laki Rasulullah SAW yang pertama Qasim meninggal, Rasulullah langsung menghina. Ya, meninggal anak laki-lakinya, dia tidak punya anak laki-laki. Abdar, tidak ada orang yang tidak ada orang yang mengharumkan namanya, karena pada tata masyarakat Quraisy pada saat itu anak laki-laki itu dipercaya memberikan keuntungan, ya, bagi orang tuanya, karena masyarakat pada saat itu tentunya membutuhkan tenaga, ya, untuk berperang ataupun agraris, ya, di Madinah kurma. Nah, kalau anak laki-laki di sana tentunya bisa membantu kegiatan tersebut dalam arti beternak, menjaga kuda dan sebagainya. Makanya disebutkan mengharumkan nama orang tuanya atau meneruskan nama harum dari orang tuanya. Nah, anak laki-lakinya meninggal, Rasulullah SAW jadi kesempatan oleh pemuka Quraisy untuk menghina Rasulullah SAW. Sangat pedih sekali. Kemudian anak yang kedua juga, yang laki-laki kedua, Abdullah, juga meninggal. Makin menggila lagi, subhanallah. Ya, penghinaan orang Quraisy. Ya. Oke, dan memang Rasulullah SAW, anak laki-laki atau perempuan, hampir semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Jadi cobaannya begitu berat Rasulullah SAW, menguburkan hampir semua anak, laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi orang yang sangat tinggi derajatnya justru sangat dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, jadi dihina, tapi Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyebutkan dalam ayat ketiga ini, ya Rasulullah, don't worry about them. Ya, jangan pedulikan orang yang menghina. Justru mereka yang abtar. Bagaimana mungkin mereka punya anak laki-laki, tapi disebutkan justru mereka yang abtar. Nah, ini Allah SWT menyebutkan, ya. Jadi pertama, mengajarkan kepada kita sebagai umat Rasulullah juga by extension, seringkali kita ini dalam menjalani kehidupan beragama selalu ada yang tidak suka pada kita. Ada yang menghina, ada yang mencemooh, ada yang mengolok-olok. Allah SWT mengajarkan, don't worry about them, jangan pedulikan. Live it with me, with Allah. Ya, dalam ayat lain dalam Quran, inna kafainaka mustahziun. Jadi live it with me, ya. Orang-orang yang suka mencemooh itu, don't worry about them, jangan pedulikan mereka. Kalau sebenarnya inna syania ini ada bahasa Arab yang artinya they will always insult you no matter what. They will always criticize you. They will always criticize you no matter what. Ya, nggak pakai logik. Pokoknya haters gonna hate always. Itulah syania, ya, kata kerjanya. Ya. No matter what, they always criticize you. They always insult you, no matter what. So don't worry about them. Ignore them.
Ya, itu ajaran Allah. Yang pertama. Yang kedua, huwa altar. Mereka justru yang abdar, yang tidak ada yang mengharumkan atau meneruskan legasinya. Ya. Rasulullah SAW sebaliknya. Kita mengucapkan syahadat. Yang kedua, syahadatain. Ya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada sholat kita berapa kali menyebutkan? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insya Allah kita juga, apalagi di bulan hari Jumat yang penuh berkah ini, menyebutkan salawat, ya, menyampaikan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, umat-umat Rasulullah justru meninggikan orang yang tadi dihina oleh mereka, tidak mempunyai keturunan dan tidak ada yang mengharumkan namanya, justru 1,3 billion umat, ya, mengharumkan namanya setiap hari, setiap saat ada yang salat, ya, karena kita hidup, umat Muslim sekarang ini hidup hampir di atau di seluruh waktu, ya, belahan waktu, time zone. Oke. Oke, insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita dapat mengambil manfaat dari ayat Al-Quran ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dan kekurangan dari Tuhan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.